Nah, ini lanjutannya tadi. Apa sih pengetahuan itu? Katanya Einstein, pengetahuan itu ya apa yang kita tahu. Cuma problemnya bukan apa yang kita tahu. Siapapun bisa tahu, namun kuncinya adalah paham. Jadi kalau sekedar tahu, anak kecil itu banyak tahu tentang banyak hal, tapi paham beda. Kalau tahu ya kamu baca, kamu hafalkan, beres. Tapi paham hal yang berbeda. Teorinya Einstein tentang relativitas umum, relativitas khusus, macam-macam. Mungkin kamu bisa tahu, kamu begitu kamu baca, kamu tahu, sudah. Tapi paham, wallahu a'lam. Buku filsafat yang tebal-tebal itu kamu kan suka gitu, terus kamu baca, tahu berarti kamu. Tapi kalau saya tanya paham enggak? Bisa enggak? Jadi kuncinya dipaham. Kalau ada yang tanya, tahu enggak kamu pikiran-pikirannya Heidegger? Tahu Pak, saya pernah baca. Paham? Enggak Pak. Nah, jadi problemnya paham. Sebenarnya kalau dilanjutkan, setelah paham ada satu level lagi, namanya kesadaran. Di atas kesadaran ada tindakan. Di atas tindakan ada tanggung jawab. Jadi kalau sudah tahu, lanjutkan biar paham. Kalau sudah paham, sadari. Kayak tadi, kenapa kok orang pintar kelakuannya kayak orang bodoh? Dia belum sadar. Sadari mana yang harus dilakukan, mana yang jangan dilakukan. Setelah kamu sadari, jalankan dalam tindakan. Kalau sudah kamu jalankan, ya siap nanggung resikonya, namanya tanggung jawab. Kalau perbuatan baik, kamu akan dapat hasil yang baik. Kalau perbuatan buruk, kamu akan dapat hasil yang buruk. Tanggung jawablah. Nah, jadi alurnya seperti itu. Nanti ini yang disebut ilmu yang manfaat. Jadi yang problem adalah pemahaman. Perhatikan yang kedua, pengetahuan yang benar. Apa sih pengetahuan yang benar? Hati-hati, apa yang benar tidak selalu populer, dan apa yang populer tidak selalu benar. Ini juga wanti-wantinya Einstein, khususnya untuk kita yang banyak ketipu oleh hoax. Jadi apa yang benar tidak selalu populer, dan apa yang populer tidak selalu benar. Kadang-kadang yang benar itu tersembunyi. Hanya sedikit orang yang tahu. Sementara yang aneh-aneh itu yang lebih populer. Sekarang kan kita selalu patokannya viral apa enggak viral. Begitu viral kita anggap benar. Nah, itu berlaku kaedahnya Einstein ini. Apa yang benar tidak selalu populer, apa yang populer tidak selalu benar. Apalagi hari ini banyak kubu punya buzzernya sendiri-sendiri. Karena logika kita kan logika viral, maka mereka memanfaatkan itu. Kita baru percaya kalau viral. Kalau tidak viral kita tidak percaya. Pakai dalilnya Einstein ini. Apa yang benar tidak selalu populer, apa yang populer tidak selalu benar. Ini untuk jawab kalau ada orang bilang padamu, loh sekarang sudah viral loh. Itu, oh enggak, yang viral tidak selalu benar. Terus hati-hati juga dalam pengetahuan. Otoritas yang kita terima tanpa pertimbangan, tanpa pikiran, itu adalah musuh besar dari kebenaran. Jadi katanya Einstein, dalam dunia ilmu pertama-tama harus diuji, diragukan, dikaji.
tidak diterima begitu saja. Kalau ada hal-hal yang kita terima begitu saja, seperti otoritas, otoritas itu bisa orang, bisa lembaga, bisa organisasi, bisa kelompok, bisa buku, bisa kegiatan apapun. Kalau kita terima tanpa dikaji, dikritisi, itulah musuh besar kebenaran. Jadi karena kita tidak kritis, kita tidak menggunakan intelijensi kita. Ukuran intelijensi adalah kemampuan untuk berubah. Ini juga unik pandangannya Einstein. Orang yang akalnya jalan, inteleknya jalan, itu bisa dilihat dari dia mau dan mampu tidak untuk berubah. Kalau tidak, sebenarnya intelijensinya tidak jalan. Yang dia bisa hanya menghafalkan, mengulang-ulang yang kemarin. Jadi intelijensi itu jalan kalau orang ini punya kemampuan untuk berubah. Kemampuan dan kemauan itu bukan berarti langsung berubah. Dia mau mengkaji, mau membahas. Kalau menemukan kebenaran yang baru, dia siap pindah dari kebenaran lama ke kebenaran baru. Ini menunjukkan bahwa intelijensinya jalan. Ini juga pesan dari Einstein. Siapapun yang mendapat keistimewaan dengan pengetahuan punya tugas untuk menjalankan. Nah, ini penting buat kita yang banyak ngaji, banyak membaca, banyak belajar. Kita berarti dianugerahi ilmu oleh Allah, ada tanggung jawab. Kalau tidak tahu, tidak menjalankan, nggak masalah. Kalau tahu, berarti kita sebenarnya begitu kita tahu, saat itu juga kita punya tanggung jawab untuk menjalankan. Jadi tugasmu cari ilmu, kalau sudah dapat ilmu ya dijalankan. Gunanya ilmu itu kan untuk meningkatkan kualitas hidup kita, bukan untuk dihafalkan, ditulis, simpan di perpustakaan. Tapi gimana caranya semakin tambah ilmu, kualitas hidup kita semakin meningkat. Maka bertambahnya ilmu itu seiring dengan bertambahnya tanggung jawab kita untuk menjalankan, meningkatkan kualitas hidup kita. Harusnya begitu.